Ada nanti. Kita sampai jam berapa? 10.45. Boleh. Kalau misalnya 10.30. Ya, boleh. Kamu dimulai sekarang boleh. Atau mau nambah 10 menit? 10 menit. Ya, apa? ومن يخرج من رسوله ثم يدرك الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أمر الله 60 سنة أقدر إليه في العمر. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum acara kita mulai, pada bunda-bunda kami persilakan yang di belakang untuk maju ke depan ya, untuk merapat. Kita mulai 2 menit lagi ya. قال رب وأنا صالح في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. قال رسول الله من عمل الله 60 سنة أقدر إليه. Baiklah, kita mulai ibu-ibu ya. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Yang kami hormati Bapak Ustadz Agung Waspodo MPP selaku pemateri pada hari ini. Rencananya Bapak Ketua BPH mau hadir tapi belum kelihatan ya. Ibu bunda-bunda dari Majelis Taklim Gabungan Permata Depok Regensi yang kami cintai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala rahmat dan nikmatnya. Pada hari ini kita masih diberi kesempatan untuk berkumpul dan bersilaturahmi di tempat yang mulia Masjid Al-Marjan yang kita cintai ini, untuk mengikuti kajian penuntut ilmu, kajian rutin bulanan Majelis Taklim Permata Depok Regensi dan sekitarnya. Ada pantun sedikit ya. Pergi ke kebun memetik buah. Buah manis berwarna merah. Selamat tahun baru 1448 Hijriah. Semoga hidup makin penuh berkah. Amin. Bunda-bunda yang berbahagia, perkenankan saya membacakan susunan acara pada hari ini. 1. Pembukaan, 2. Pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran, 3. Sambutan, 4. Acara inti, penyampaian materi dilanjutkan dengan tanya jawab dan pembacaan doa, 5. Penutup. Baiklah, mari kita bersama menyimak dengan khusyuk lantunan ayat-ayat suci Al-Quran, surat Al-Hasyr ayat 18-20 yang akan dibacakan oleh Ibu Yulaswati dan terjemahan oleh Ibu Reti. Kepada beliau kami persilahkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wala takunu kalladzina nasullaha fa'ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. La yastawi ashabun nari wa ashabul jannah. Ashabul jannati humul faizun. Shadaqallahul azim. Kami berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah, sehingga Allah menjadikan mereka lupa akan diri sendiri. Mereka itulah orang-orang fasik. Tidak sama para penghuni neraka dengan para penghuni surga. Para penghuni surga itulah orang-orang yang memperoleh kemenangan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Sadaqallah. Semoga yang membaca dan yang mendengarkan selalu dilindungi oleh Allah dan selalu mendapat syafaat di akhirat kelak. Selanjutnya, bunda-bunda,
Tahun Baru Hijriah 1448 Hijriah bukan sekedar pergantian angka dalam kalender Islam, melainkan undangan merenungi perjalanan hidup manusia di hadapan Sang Khalik. Setiap detik berlalu adalah bagian dari umur yang berkurang, keabadian semakin mendekat. Muharram mengingatkan hidup bukanlah perjalanan menuju masa depan semata, tetapi perjalanan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana hijrah dengan memaknai usia kita? Mari bersama kita ikuti penjelasan lebih rincinya yang akan disampaikan oleh Ustadz Agung Waspodo MPP. Namun sebelumnya perkenankan saya menyampaikan profil singkat beliau. Singkat-singkat aja ya Ustadz ya, nanti yang panjang-panjangnya silakan dijapri. Ustadz Agung Waspodo MPP adalah seorang pendakwah, akademisi, dan pakar sejarah Islam yang dikenal luas melalui kajian-kajiannya yang membahas sejarah peradaban Islam, politik global, dan berbagai isu keislaman kontemporer. Latar belakang pendidikan beliau adalah S1 Fakultas Ekonomi, S2 Master of Public Policy dari Humphrey School of Public Affairs, University of Minnesota, Amerika Serikat. Profesi dan kegiatan akademis selain berdakwah, beliau berprofesi sebagai dosen di Universitas Negeri Jakarta dan juga di Universitas Indonesia. Sebagai pendakwah dan narasumber, beliau aktif mengisi kajian rutin di berbagai masjid seperti Masjid Raya Bintaro dan lain-lain, lembaga wakaf dan instansi baik instansi swasta maupun pemerintah baik secara luring maupun daring. Segitu aja ya. Kepada Ustadz Agung Waspodo MPP kiranya berkenankan menyampaikan materi hari ini. Ini pakai yang ini atau yang ini? Bisa dua-duanya? Mic-nya yang mana? Bisa dua-duanya. Tes. Kalau bisa saya lebih cenderung pakai ini, pakai yang dipegang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli ala hadan nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada hari ini di tahun baru Hijriah 1448 kita masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menikmati keimanan kita, keislaman kita. Mudah-mudahan juga mensyukuri usia yang Allah berikan hingga hari ini. Di antara kita sudah ada yang kepala 5 mungkin atau kepala 6 atau masih kepala 4, saya nggak tahu. Yang jelas kita ini semuanya sudah hitung mundur. Hitung mundur karena sifat dari manusia itu dia tidak abadi, maka kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti bertemu kematian. Oleh sebab itu sebenarnya semua kegiatan kita itu kegiatan yang sedang mencoba menambah nilai dari usia yang Allah berikan kepada kita. Umur atau usia tergantung melihatnya. Kalau usia itu biasanya melihatnya dari sudut pandang jatah yang masih ada, kalau umur itu perjalanan. Jadi kalau yang mengatakan saya sudah sekian tahun, nah itu umur. Kalau usia ya kita nggak tahu, mungkin sebentar lagi, mungkin besok, mungkin masih panjang. Oleh sebab itu, ketika diberikan judul hijrah dan hakikat memaknai usia, saya mencoba mengambil titik tengahnya. Sebagaimana di slide yang pertama, di dalam surah An-Nisa ayat 100, saya kasih judul berhijrah karena Allah itu berkejaran dengan waktu. Jadi ayat ini turun ketika kaum muslimin waktu itu sudah berangkat dari Mekah menuju Madinah. Tapi ada yang tidak sampai Madinah karena sudah meninggal dunia. Jadi Allah memberikan kabar gembira kepada mereka yang sudah berhijrah, tapi belum tuntas, belum selesai. Dengan firman-Nya, "Wa may yuhajir fi sabilillah", dan barang siapa yang berhijrah di jalan Allah, yajid fil ardi muragaman katsiran wasa'ah, pasti akan mendapati negeri tempat hijrah itu memberikan rezeki yang banyak serta tempat yang luas. Luas di sini bukan berarti luas dari segi area, tetapi luas di sini luas berkahnya, banyak berkahnya.
Namun Allah juga mengetahui bahwa ada sebagian orang yang tidak bisa hijrah, masih ketangkap di Mekah. Itu kan banyak yang kaum muslimin tidak semuanya bisa hijrah. Ada yang tertangkap, baik dari kaumnya, keluarganya, dan sebagainya. Ada yang bahkan ada yang dipasung. Ada sahabat Nabi yang dia kepengen hijrah tapi orang tuanya nggak mau, maka diikat dia. Sehingga nanti orang-orang ini berhijrah tidak di masa Rasulullah hijrah, tapi di tahun-tahun setelahnya. Kita mengenal perjanjian Hudaibiyah. Ada yang baru hijrah di masa itu. Nah, orang-orang seperti ini kata Allah, wa may yakhruj min baitihi, barang siapa yang sudah keluar dari rumahnya atau sudah berniat untuk keluar dari rumahnya, muhajiran sebagai orang yang berhijrah, ilallah karena Allah, wa rasulihi dan taat kepada Rasul. Tsumma yudrikhul maut. Tapi dia kesusul, bahasanya itu, kalau bahasa saya itu tersusul oleh kematian. Jadi kan kalau hijrah itu seperti kita dari satu tempat ke tempat lain gitu, tapi malaikat mendahuluinya. Malaikat maut mendahuluinya, mencabut nyawanya sebelum dia sampai ke sana. Maka kata Allah, faqad waqa'a ajruhu, maka sungguh pahalanya sudah Allah tetapkan ala Allah, di sisi Allah sudah Allah beri nilai gitu, beri nilai. Walaupun mungkin tidak sempurna nilainya, tapi masih Allah apresiasi. Wa kana Allahu ghafurur rahima, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya, kenapa Allah memilih Ghafur dan Rahim sebagai bagian dari ayat ini? Karena banyak di antara kita ini yang sebenarnya prosesnya nggak selesai. Mau hijrah baru setengah jalan, mau jadi orang baik baru setengah baik, ya kan? Ya, kita kadang-kadang nggak baik terus kan? Kadang-kadang ada rasa iri, ada rasa dengki, gitu kan? Manusiawi katanya. Gitu. Nah, begitulah kita berproses. Dengan meyakini bahwa kita itu bukan makhluk yang sempurna, tapi ingin mendekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita memahami, wah, alhamdulillah Allah menggunakan nama yang Ghafur dan Rahim. Coba Pak kalau pakai Aziz dan pakai Qahar, pakai Jabbar, gitu kan? Allah yang maha menghukum, Allah yang maha perkasa, kuat, gitu. Wah, itu ngeri kita. Ya. Jadi Allah kalau lagi berbicara tentang musuhnya Allah, nah itu pakai Jabbar, pakai Qahar, pakai yang keras-keras itu, bahasa keras. Syadidul adab, adabnya keras. Syadidul iqab, sama. Jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah, kalau baca Quran gak usah buru-buru. Baca Quran dengan baik, dengan tartil, terus maknai, ya, dalami maknanya. Sungguh Allah itu tidak acak gitu. Ada tujuannya kenapa Ghafur dan Rahim dipakai di sini. Kenapa nanti di tempat lain yang lain lagi. Ya. Jadi sesungguhnya ini ayat yang menggabungkan antara dua tadi, antara hijrah dengan waktu, makna usia kita. Jadi ketahuilah bahwa ketika kita sadar bahwa waktu kita itu sementara saja di dunia ini, sekalipun kita sudah memberi nama kepala dua, misalnya itu kan. Anak-anak yang biasanya belasan itu kan takut, wah kepala dua gitu. Anak saya itu ada yang baru usia 20 tahun ini, wah udah kepala dua katanya. Belum apa-apa kita udah kepala 5, kepala 6 gitu kan. Nah, tapi kalau ditanya sama yang sudah kepala 100, kepala 10 berarti kan, 100 kan kelipatannya 10 kan. Kalian belum apa-apa gitu kan. Kalau kepala 10 itu kan berarti dia lahirnya, kalau sekarang itu berarti 1926 kan, sekarang 2026 kan, 1926 itu Gontor pertama kali didirikan 1926, itu berarti Trimurti itu 3 ulama besar itu ya baru bangun Gontor gitu 100 tahun yang lalu. Jadi belum apa-apa, baru kepala 4 itu, kepala 5 itu. Kita sudah merasa senior, tapi apalah senioritas di hadapan Allah. Allah sudah melihat, maksudnya Allah sudah, dunia ini sudah Allah ciptakan dengan lengkap segala macam jenis manusia. Yang jelek kayak Fir'aun, yang bagus kayak Nabi Musa, ya kan? Anak Nabi Adam ada yang Qabil, sembarangan aja ngasih persembahan kepada Allah. Ada Habil yang betul-betul mencari hewan yang bagus. Dan seterusnya. Jadi Allah sudah tahu segala macam jenis manusia. Jadi kalau kita datang ini sebenarnya bukan yang baru gitu. Ada orang kepengen baik, bukan yang baru. Udah banyak orang kepengen baik, tapi jadi baik apa enggak? Ada orang yang haus akan ilmu, bukan hal yang baru. Sudah banyak orang haus akan ilmu,
Cuma benar-benar karena Allah atau cuma karena supaya kelihatan pinter misalnya gitu. Nah gitu. Jadi kita berkejaran dengan waktu. Ya, bahasanya di sini tsumma yudrikhul maut. Ya, ketika dia ketemu dengan mati. Nah, takutlah kita ketika kematian mendatangi kita sedang maksiat. Takutlah. Ya kan? Walaupun mungkin sebelum-sebelumnya bagus. Nah, itulah yang disebut dengan su'ul khatimah. Su'ul khatimah. Orang yang sebelumnya bagus, pas menjelang mati maksiat. Makanya kita harus terus jaga supaya kita itu selalu dalam kebaikan, dalam ibadah. Itu yang nanti insya Allah husnul khatimah. Itu yang pertama. Jadi kita bereskan dulu bahwa hijrah itu, nuansa hijrah itu adalah berkejar-kejaran dengan waktu. Ya, jadi jangan sampai besok aja, nanti aja. Itu kan biasanya orang yang suka mundur-mundur begitu kan, akhirnya numpuk pekerjaannya. Ya kan, pas besok sudah mau diundang belum selesai, rumah belum beres, masak belum jadi, harus sudah datang ke sini, bahan belum disiapkan, wah macam-macam. Jangan ditunda-tunda. Itu satu. Ya. Baik, ke slide berikutnya. Di dalam surat Fatir ayat 37, di tengahnya itu, saya tidak bahas dari awal sampai akhir, cuma di tengahnya saja, saya ambil yang berkaitan dengan umur saja. Awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkar waja'akumun nadhir. Wah, ini menyayat hati bahasanya. Kalau saya membahasnya, membayangkan itu ayat yang menyayat hati kita. Apa? Awalam, apakah atau bukankah ya kami sudah memperpanjang nu'ammirkum, ya, bukankah kami sudah panjangkan umurmu, ma yatadzakkar, supaya engkau berpikir. Nah, jadi buat orang yang merasa usianya pendek, sebenarnya secara umur itu semua orang sudah diberikan bonus sama Allah kan. Kenapa sudah dikasih bonus? Bukan yang kepala 8, kepala 9 saja yang dapat bonus itu. Tapi yang kita ini terpilih kan. Ibu-ibu tahu bagaimana proses proses kejadian manusia kan, dari ribuan atau miliaran sperma itu ya kan membuahi satu telur atau dua kalau misalnya, atau satu belah dua, itu yang menjadi kembar gitu. Dari sekian banyak itu kok kita yang kepilih. Nah, jadi kalau ada yang merasa, oh saya nggak ada apa-apanya Ustaz, cuma begini-begini aja. Loh, coba tanya kepada miliaran sperma yang nggak jadi itu. Kenapa Allah pilih ibu yang jadi? Yang kayak gini nih versinya nih. Iya, jadi janganlah terlalu mengeluh-ngeluh terus gitu, seolah-olah saya nggak ada apa-apanya, saya kurang ini, tidak usah begitu. Allah sudah pilihkan dari miliaran orang. Setiap kita itu ya, ada semiliar kemungkinan bukan kita. Iya, itu sudah pilihan. Sejak dibuahi itu sampai kemudian dia membuahi sel telur, sampai kemudian dia nempel di rahim, sampai kemudian Allah kasih gumpalan, kemudian nanti setelah 4 bulan Allah tiupkan ruh, sampai kemudian dia berkembang utuh badannya. Itu sudah banyak. Yang lain kan mati kan. Ya kan, sperma yang miliaran itu yang masuk ke dalam ovum itu kan kemudian keluar semua. Makanya ibu-ibu haid kan, itu yang nggak jadi. Yang nggak jadi itu keluar itu. Yang jadi nempel. Yang jadi nempel itu yang jadi manusia, itu yang jadi anak. Berarti pilihan Allah dari miliaran itu. Diseleksi segitu banyak dibuang. Jadi setiap kali orang haid itu kan, nah itu tuh banyak yang nggak jadi itu, yang luruh lepas semua. Ya kalau maksudnya nggak jadi itu kalau dia punya punya suami. Ya. Segitu kebuang semua potensi. Jadi janganlah kita berpikir kita ini, kok aku dilahirkan begini sih, kok Allah nggak ngasih aku begini sih, nggak pernah ngasih aku begitu. Nah itu janganlah berpikir. Allah ingatkan kita, awalam nu'ammirkum ma yatadzakkar fihi man tadzakkar. Tentu saja bagi orang yang mau berpikir. Nah ini kita dipuji sama Allah sekaligus dicela. Dicela artinya begini, jangan kamu begitu.
Karena berarti kamu kurang berpikir. Ya, datang ke pengajian males-malesan gitu kan. Harus didatengin dulu, aku kalau nggak didatengin nggak datang. Keterlaluan itu. Orang kalau datang itu pahalanya buat kita, ya kan? Ibaratnya kalaupun harus merangkak ke sini. Itu kalau kita tahu keutamaannya berada di dalam majelis zikir, majelis Quran, majelis hadis, majelis ilmu, ya. Tapi sebagian orang, kata Allah, dia kurang berpikir, tidak menggunakan akalnya. Fihi man tadzakkar wa ja'akumun nadhir. Padahal sudah datang memberi peringatan. Siapa dia? Para nabi, rasul. Kalau kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, kalau Nabi Muhammad itu kan datang kepada kita itu kan dia sudah sangat peduli dengan umatnya, bahkan sering mengatakan nanti umatku, padahal gak ketemu dengan umatnya, cuma ketemu sahabat-sahabat saja. Tapi bagi Nabi kita ini sudah dibayangkan oleh Rasulullah, nanti saya tunggu kalian semua di Telaga Kautsar. Maksudnya apa? Berarti Rasulullah itu mendoakan agar kita semua selamat, karena kalau sampai ke Telaga Kautsar itu berarti calon masuk surga. Kalau yang lain udah pada berjatuhan itu kan, kita ketemu Telaga Kautsar itu kan setelah melewati Sidratul Muntaha, melewati jembatan, iya, Siratal Mustaqim. Kebayang nggak Nabi itu ketika mengatakan saya tunggu kalian, aku tunggu umatku di Telaga Kautsar, sambil sedih juga Rasulullah mengatakan, karena sebagian ada yang jatuh berarti. Walaupun nanti ketemu kalau masih ada imannya, akan ketemu lagi, tetapi golongan terakhir yang masuk surga ketika nanti pintu surga ditutup terakhir. Ya kita nggak usah ke bawah-bawah situ, kita langsung aja gitu, langsung ketemu Nabi di Telaga Kautsar, mendapatkan air minum yang akan menghilangkan panas, letih, lelah sepanjang proses hisab. Sekarang aja kita kan kalau habis panas-panas dikasih minum seger gitu kan, masih seneng kan? Wah, seger sekali, enak. Gimana nanti setelah proses menghitung amal, ya, kemudian mudah-mudahan mencoret dosa-dosa, ya kan? Wah, itu lega sekali kita hari itu minum yang pasti lebih enak dari seluruh minum yang pernah kita rasakan. Padahal air biasa, Telaga Kautsar, bukan air manis atau apa. Masya Allah. Nah, begitu kita melihat usia kita, pendek sebenarnya, tapi panjang hakikatnya. Buat Allah kan ini semua kejadian yang dari Nabi Adam alaihissalam sampai orang terakhir yang hidup di bumi itu cuma sebentar aja. Kita merasa panjang banget hari-hari kan, terasa nggak panjang banget itu kan? Sekarang agak pendek, kenapa? Mati lampu. Pemadaman kena nggak di sini? Enggak. Oh, ada juga. Nah itu kan kalau sudah mati lampu kan HP nggak bisa dinyalain, segala macam, AC mati, kulkas mati, iya kan? Akhirnya apa? Kita merenung. Jadi jangan mengeluh juga, walaupun kita kritik pemerintah, kenapa nggak bisa ngurus listrik. Tapi ketika mati lampu itu coba pakai waktunya untuk merenung. Bayangin kalau misalnya semuanya mati, bukan hanya listrik, semuanya mati gelap gulita. Di mana semuanya mati gelap gulita? Di dalam kubur. Nah itu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkaitan dengan ayat ini Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ammarahullahu sittina sanatan faqad a'dzara ilaihi fil umuri." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang diberi usia sampai 60 tahun, angkat tangan yang usianya sudah 60. Oh, ini disebut-sebut Nabi. Alhamdulillah. Kenal nggak dengan Rasulullah? Kenal nggak? Kenal apa enggak? Pernah ketemu? Belum, ya. Kenalnya itu karena Rasul ya, tapi belum pernah ketemu. Rasulullah sudah ngomongin nih yang sudah 60. Kata Nabi SAW, barang siapa yang usianya dipanjangkan sampai 60 tahun, maka sesungguhnya Allah sudah berhujah kepadanya. Maksudnya berhujah kepadanya itu apa? Kamu 60 tahun dikasih atau lebih ya, 60 plus itu, mana amalnya? Gitu kata Nabi. Tunjukkan amalmu. Tunjukkan amalmu. Kenapa? Karena itulah intisari dari fokus dari kehidupan kita sebenarnya, dipanjangkan usia agar banyak amal. Jadi jangan sekedar bangga dengan usia yang tadi sittina sanatan,
ya 60 plus usia, tapi kalau dihitung, direken ya, dihisap ternyata amalannya juga sebanyak itu. Jangan sampai usianya 60 nih, tapi kalau dihitung amalnya cuma 20 tahun, 40 sia-sia. Katanya hijrah. Kalau hijrah itu kan berubah dari keadaan minadz-dzulumatil jahiliyah ila nuril Islam. Dari kegelapan jahiliyah, malas ngaji, malas sholat, nggak suka ini, nggak suka itu. Tiba-tiba menjadi orang baik. Nah, itulah hijrahnya. Jadi usahakan jumlah usia kita setara atau kalau bisa lebih dari amalan-amalan. Maaf, kebalik. Agar amal kita lebih banyak daripada usia kita. Gimana caranya? Emang bisa, Ustaz? Usia 60 tahun tapi amalnya lebih banyak. Bisa. Banyak-banyak wakaf. Kan ada 3 kata Nabi, idza mata ibnu Adam in qata'a a'maluhu illa min talatin. Kalau anak Adam meninggal dunia, semua amalan terputus. Sudah mati, amalannya terputus. Kalau kita itu normalnya, kalau sudah mati, amal terputus. Kata Nabi, kecuali 3. Shadaqatin jariyatin, sedekah jariah, atau yang kita kenal sebagai wakaf. Jadi kalau ada wakaf, ikut. Misalnya masjid mau memperluas, misalnya tanahnya, misalnya beli kemana, atau naik atas, misalnya, ikut. Atau ada sekolah, mau mengembangkan sekolahnya, ikut. Kenapa? Karena disebut Nabi, shadaqatin jariyatin. Terus yang kedua, wa ilmin yuntafa'u bihi, atau ilmu yang bermanfaat buat orang lain. Ajar. Makanya guru itu kalau dia lillahi ta'ala, itu luar biasa, paling banyak itu nyerobot amalan-amalan. Anak-anak kita itu sebagian amalnya buat orang tua, tapi sebagiannya lagi lewat guru. Kenapa? Ya guru yang ngajar, apalagi orang tua yang tipikal males. Kalau orang tua males nggak mau ngajarin anaknya, terus anaknya dikajarin sama orang lain, itu pahalanya ke orang tuanya juga, tapi banyak juga mengalir ke orang lain. Makanya bu guru banyak dapat pahala, asal lillahi ta'ala. Ya, jadi orang tua kalau mau banyak amalannya, ya harus sering mendidik anaknya, pendidikan karakter, baik budi. Ya kalau masih kecil huruf abata, pastikan anak itu mengenal huruf dari kita, karena huruf nggak akan selesai dipakai kan untuk baca Quran. Termasuk ABC juga ajarin kita. Jadi jangan sampai anak itu nanti pahala hurufnya orang lain. Nah, wah udah telat Ustadz, udah kepala 6. Sudah tinggal ngurusin cucu juga udah mau menikah, sebentar lagi dapat cicit. Udah agak telat. Ya nggak ada kata telat. Sekarang teruslah mendidik. Makanya semangat datang ke pengajian, supaya semangat juga ketika mengajarkannya kepada keluarga, kepada anak. Nggak harus di ruang sekolah kelas. Ya, jadi kalau ditanya kenapa orang rajin ngaji, supaya dia punya bekal untuk ngajar. Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kalian, kata Allah SWT, adalah yang belajar Quran dan mengamalkannya, mengajarkannya. Itu yang kedua tadi, au ilmin yuntafa'u bihi au waladin salihin yad'ulah, atau anak-anak yang soleh yang mendoakannya. Nah, itulah orang yang misalnya dia meninggal usia 40 tahun, tapi amalannya kayak orang 50 tahun. Kenapa? Masih masuk aja. Dari mana? Dari wakafnya, dari ilmunya yang diajarkan. Jadi jangan sampai kita itu pulang dari ngaji tapi nggak ngasih tahu apapun tentang apa yang didapat dari ngaji. Rugi. Ngerti rugi? Rugi nggak selalu duit, ini kan selalu rugi pikirannya duit. Rugi waktu, kan kita lagi bahas waktu katanya tadi kan? Ya, jadi ibu-ibu datang ke pengajian untuk apa? Untuk dapat ilmu dan terus untuk dapat diajarkan lagi ke anak, ke cucu. Nggak berani sama orang yang dewasa, sama anak-anak. Nggak apa-apa, karena mungkin percaya diri kita itu kan perlu dipupuk ya, untuk ngajar yang selevel kayak takut masih gitu kan dengan anak-anak. Makanya lucu kalau ada pengajian orangnya ngantuk. Nah, itu berarti dia tidak memahami esensi dari kenapa dia ada di sini. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Nah, itu jadi Masya Allah. Jadi kita menghormati orang-orang yang usianya sudah 60, 70 itu pertama karena dia sudah
lebih dahulu hidup daripada kita, jadi sudah lebih mengenal Allah Subhanahu Wa Taala, insya Allah. Ya, dan yang kedua kita menghormati karena dia pasti potensi amalnya lebih banyak daripada kita. Tapi kalau sudah meninggal dunia, lain lagi ceritanya. Yang paling banyak yang melakukan 3 itu. Karena kalau mati nggak mengerjakan 3 ini, stop. Usia 40 tahun, beramal soleh 20 tahun, ya sudah modalnya menghadap Allah 20 tahun itu. Tapi kalau orang soleh itu 40 tahun, 20 tahun, katakanlah dia itu baru benar-benar beramal soleh dengan banyak-banyaknya, setelah meninggal masih masuk ke rekening akhiratnya. Dari mana? Dari sedekah jariah, dari wakaf, dari ngajar, dan anak-anak soleh. Jadi mendidik anak itu prioritas. Ya, baik, kita ke slide berikutnya. Jadi ternyata bukan sekedar panjang umur yang kita cari, tapi banyak meninggalkan dosa. Kita lihat di dalam surat Al-An'am 120. Allah berfirman, wa dharu dhahiral itsmi wa batinah. Innal ladzina yaksibunal itsma sayujzauna bima kanu yaqtarifun. Wah, ini pendek, padat. Wa dharu dhahiral itsmi, dan tinggalkanlah dari mengerjakan dosa-dosa yang nampak, wa batina, dan dari dosa yang tersembunyi. Innalladzi, sesungguhnya orang-orang, innalladzina yaksibuna, yang mengerjakan al-ithma, dosa-dosa, sayujzauna, maka akan diberi balasan, kata Allah, bima kanu yaqtarifun, sesuai dengan apa yang mereka kerjakan. Ya. Jadi hidup kita ini kadang-kadang kita melakukan dosa yang zahir, yang nyata, yang kelihatan, tapi terkadang kita lupa bahwa ada juga dosa yang batin. Makanya kalau di dalam kebiasaan orang Indonesia itu kan, kalau Idul Fitri itu kan mohon maaf zahir dan batin. Karena orang Indonesia jarang pakai zahir, maka pakai lahir jadinya. Padahal lawan dari batin itu adalah zahir kalau dalam Al-Quran. Ya, bukan lahir, tapi zahir. Mohon maaf, zahir dan batin. Besok kalau begitu ditanya sama temennya, tumben diganti zahir, gitu kan? Biasa lahir, gitu kan? Ya, langsung kita kasih tahu surah Al-An'am ayat 120. Nah, di situ udah ngaji, itu udah ngajar, itu langsung cerita lagi semuanya. Ya. Jadi perhatikan, ketika kita usia panjang, kita pikir kita sudah aman, ternyata yang kita hitung baru dosa-dosa yang nyampak, yang kelihatan. Jangan sampai kita menjadi orang yang merugi, apalagi di era yang sekarang ini, medsos. Medsos itu bisa menjadi pintu banyaknya amal soleh kita, tapi bisa menjadi pintu dosa yang gak berhenti-berhenti juga. Hati-hati. Ibu-ibu tolong dicek anak-anaknya, terutama yang sudah akil balik atau yang sudah dewasa. Jangan sampai mereka memamerkan dirinya di medsos dengan aurat yang terbuka. Itu ketika naik ke medsos, itu dia nggak hilang-hilang. Berapa banyak laki-laki yang bukan mahramnya yang ngeliatin. Makanya saya dulu sempat sarankan bagi yang sudah dulu sebelum hijrah masih belum nutup ininya, auratnya, foto-foto dan sebagainya, sekarang sudah tutup aurat, cari itu foto-foto lama, delete. Kalau nggak mau di-delete ya kasih suaminya saja. Ya, karena yang boleh melihat ibu-ibu di sini tanpa aurat ya cuma suami. Yang lainnya dosa, termasuk anak, laki-laki yang udah dewasa tetap nggak boleh. Ya, walaupun di rumah diberikan kemudahan ya sewajarnya saja. Tapi kalau sudah sampai kepada aurat-aurat tertentu nggak boleh tetap. Nah, ya gitu kan. Waduh, Ustadz dulu saya tahun 2000 awal masih begini-begini, masih belum ini. Nah, segera hunting, scroll. Wah, ini foto lama, ceklek, buang. Tapi ya masalah sudah disimpan orang lain, apa boleh buat? Ya kan bisa jadi ada orang, mohon maaf, di luar sana kan
Nggak semua orang baik gitu. Memang sengaja mencari foto-foto yang orang begitu, akhirnya disimpan. Ya kalau udah disimpan, la haula wala quwata illa billah, paling tidak kita hentikan dari akun kitanya. Itu perlu diingatkan, karena ada dosa zohir, ada dosa batin. Ya, zohir itu ya yang kelihatan dosa, misalnya kita menipu orang, memfitnah orang, itu kelihatan. Tapi ada dosa batin, seperti misalnya kita melihat orang, kok dia cantik banget sih, kok aku enggak, itu batin. Kok dia kaya banget sih, apa-apa usaha jadi terus. Atau kok dia begini sih, kok pengajiannya banyak, kalau pengajian kok sedikit. Pengajian pun bisa dijadikan sumber dengki, bayangin, sumber dengki. Jadi ada yang tidak kasat mata, apalagi setiap kali ketemu hati kita itu merasa wah sama dia gini, yaitu membawa dosa yang batin, yang batin. Ya. Jadi hati-hati yang seperti itu, dia merusak amal. Kita misalnya tampil misalnya begitu, tapi niatnya supaya pamer misalnya seperti itu, nah itu naudzubillah, dosa batinnya banyak. Menghina orang, ya sekedar begini di belakang, nah gitu-gitu aja tuh nggak boleh, kuranginya. Jadi jangan sampai usia kita bertambah, umur kita berkurang, umur kita bertambah, usia kita berkurang, tapi dosa zahir dan batinnya tidak berhenti-berhenti. Makanya kita perlu ukur itu, yang rajin ngaji harusnya perilakunya makin baik, ucapannya makin bagus, ya sorot pandang matanya teduh gitu. Jadi kalau ada orang kayaknya rumahnya baru gitu kan, alhamdulillah gitu ya, kita doakan juga semoga orang yang punya ini berkah gitu. Ya. Atau ada orang sukses, kita beri salam. Nah itu latihan yang batin. Latihan bisa menerima keberhasilan orang, latihan bisa menerima kebaikan orang, latihan bisa memaafkan. Itu lain lagi itu nanti. Ya, lebih tinggi lagi itu memaafkan orang. Jadi Allah berikan peringatan kepada kita. Innal ladzina yaksibunal itsma. Barang siapa yang terus menerus berdosa, nggak pernah berhenti, terus saja memandang apa yang dia lakukan baik. Sayujzauna bima kanu yaqtarifun. Pasti nanti akan kami balas. Nah, ketika sayujzauna, ini ada para ulama yang memahami, menafsirkannya dibalasnya di akhirat. Tapi ada juga sebagian ulama yang mengatakan dibalas di dunia juga. Kalau di akhirat kita nggak bisa rubah lagi kan. Tapi kalau di dunia ini kita akan berdampak pada diri kita. Berdampak langsung dilihat orang. Maka Rasulullah SAW bersabda, qala Rasulullah, wal muhajiru man hajara ma nahallahu anhu. Makanya berkaitan dengan bagaimana meninggalkan dosa. Meninggalkan dosa. Sepanjang usia kita itu kita tinggalkan dosa. Itu ternyata nilai hijrahnya ada di dalamnya. Karena kata Rasulullah, dulu ditanya oleh para sahabat, ya Rasulullah, apakah yang hijrah itu hanya yang pindah saja dari Mekah ke Madinah? Oh tidak, kata Nabi. Ada golongan lain yang, ya soalnya waktu itu orang-orang Ansor kan ngerasa, wah enak banget muhajirin ya. Mereka hijrah aja pahalanya besar. Sedangkan kami di situ cuma nunggu istilahnya gitu kan. Membuka pintu, ya nggak cuma sih, membuka pintu, membantu. Tapi mereka masih penasaran. Besar banget ini pasti pahalanya, ninggalin rumah, ninggalin keluarga yang membenci dakwah, meninggalkan kampung halaman. Coba berat kan buat kita kan meninggalkan kampung halaman. Apalagi dulu banyak kaum muslimin dari muhajirin itu yang pedagang, mereka meninggalkan pasar. Ada nggak di sini yang bisnis? Itu paling berat kan, meninggal. Udah bagus-bagus itu kan, ya pelanggan sudah banyak, ya. Yang pelanggannya banyak, terus tiba-tiba harus pindah, cari pelanggan baru dari nol lagi, berat banget. Nah, bayangkan Abu Bakar Siddiq, Utsman bin Affan dan keluarganya, ya, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, itu kan para pedagang-pedagang hebat itu, meninggalkan dagangannya, meninggalkan pelanggannya di kota Mekah untuk berangkat ke Madinah, belum ada pelanggan, masih nol. Bahkan menurut saya minus itu, bukan nol lagi. Soalnya kan yang ditinggalkan kan diambil orang. Kalau SPBU kan cuma bilang dari nol. Tapi kalau hijrah itu dari minus dia. Nah,
Tapi alhamdulillah, tadi ayatnya di awal tadi yang An-Nisa ayat 100 tadi kan, yajid fil ardi muraghaman katsirau wa sa'a. Kata Allah, nggak usah pusing dengan harta yang ditinggal segala macam. Allah buka lagi rizki yang banyak, tempat yang luas. Itu kalau dipahami oleh para pedagang, oh nih prospek nih bagus nih daerah ini, kampung. Alhamdulillah. Apakah Abu Bakar jadi jatuh miskin ketika hijrah? Buktinya apa? Bisa sedekah berkali-kali dalam jumlah yang banyak. Apakah Utsman bin Affan kemudian menjadi orang miskin? Enggak. Abdurrahman bin Auf jadi orang miskin di Madinah. Padahal mulainya dari minus, dari nol. Coba ibu-ibu bayangkan. Jadi kadang-kadang kita tuh hijrah itu juga ujian bagi kita. Ya, ujian bagi kita. Nah, ketika ditanya oleh orang-orang Ansor, ya Rasulullah, muhajirin kan hijrah nih, pahalanya besar. Apakah makna hijrahnya itu? Kata Nabi, enggak. Wal muhajiru, orang yang hijrah, bukan muhajirin, bukan orang yang ikut Nabi dari Mekah. Itu sebenarnya kata Nabi esensinya man hajaro, barang siapa yang meninggalkan. Jadi hajaro di situ ada yang pindah, ada yang meninggalkan. Tapi kali ini Rasulullah menyebutkan yang dia tinggalkan, mana Allah, yang dilarang Allah. Jadi ibu-ibu tuh misalnya kan Allah melarang membuka aurat, tapi jadi selama ini menutup auratnya, nah itu dapat nilai hijrah itu. Atau yang biasa makan riba, wah, yang penghasilannya dari bank, terus berhenti dari situ, hijrah juga itu nilainya. Biasa ngomongin orang, hari ini berhenti ngomongin orang. Kalau melihat orang selalu memandang dalam keadaan baik, hijrah juga itu, karena meninggalkan apa yang dilarang Allah. Apa saja yang dilarang Allah? Semua dosa dilarang Allah. Iri, dengki, hasad, fitnah, apalagi yang fisik gitu kan, memukul, mencelakai. Nah itu semua. Itu kalau kita tinggalkan, pahalanya setara dengan orang hijrah. Bayangin, Masya Allah. Kita kalau ikut di zaman Rasulullah dulu, mungkin tidak berani kita meninggalkan itu semua, berat. Nah, dengan ini alhamdulillah kita tahu, oh ternyata untuk mendapatkan pahala hijrah banyak caranya. Ya, itu banyak cara. Hadis riwayat Imam Ahmad 6522. Semua hadis yang dipasang di sini saya sudah cek, sanad-sanadnya isnaduhu, kalau tidak hasan tentu saja sahih. Jadi insya Allah bisa menjadi patokan kita. Berikutnya, di slide berikutnya, meninggalkan dosa. Nah, meninggalkan dosa itu kalimat yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran itu, kalau meninggalkan dosa harus cepat. Harus cepat. Nggak boleh main-main. Misalnya kita sudah tahu, kita melakukan dosa, nggak perlu disebut dosanya. Pak, kita melakukan dosa ini. Ya Allah, saya mau berhenti. Jangan nunggu besok. Jangan nunggu minggu depan, pekan depan, apalagi bulan depan. Kenapa? Kullu nafsin dha'iqatul maut, bisa mati. Jangan sampai kita sudah berniat bagus, tapi kemudian nggak langsung dilaksanakan. Wah sudah. Kan kita suka nunda-nunda kan, makanya rumah kadang-kadang penuh berbagai macam ini kan karena nggak segera dibuat, nggak segera dibereskan. Kenapa misalnya gitu? Mobil apa misalnya nggak segera dibersihkan gitu kan? Di samping dia juga perlu diservis, itu semua nggak bisa ditunda. Kalau ditunda pasti ngejer dia, keburukannya datang nanti. Rumah, kendaraan gitu ya. Termasuk suami juga kan, ngurus suami itu juga jangan ditunda-tunda. Besok aja, suami sekarang nanti sore pulang, besok aja ya. Itu termasuk nunda-nunda yang ibu sering lakukan. Jangan. Lagi pegel Ustaz, lagi capek lagi. Nah, pahala dapat di situ, gampang cara mengerjakannya. Tapi karena kita males ya terjadi juga. Ya, lama-lama nanti ya saya nggak perlu jelaskan lah. Kalau lama-lama terus-terus ditunda-tunda akhirnya ya biasanya jadi ribut. Na'udzubillah, bayangkan ribut di dalam rumah tangga kan paling nggak enak. Nah, bagaimana kisahnya atau ceritanya? Allah berfirman di dalam surah Al-Imran ayat 133, wasari'u, dan bersegeralah kamu. Maknanya bersegera meninggalkan dosa. Kenapa? Karena bersegeranya ila maghfirah, menuju ampunan.
Kira-kira dapat ampunan nggak dari Allah kalau kita tinggalkan maksiat? Nggak dapat. Kapan dapat ampunan dari Allah? Meninggalkan maksiat. Nah, kapan dapat ampunannya? Ya secepat kita ninggalinnya. Kalau ditunda, ya ditunda juga. Nah, jadi kalau ada niat baik, segera eksekusi. Niat baik. Oh, mau baca Quran? Ah, nanti aja. Itu kan pertarungan itu, ya. Pertarungan itu, setan bilang, ah nanti aja. Pengajian, minggu depan juga ada. Akhirnya nggak datang kan? Minggu depan nggak datang lagi. Kenapa? Karena ada minggu depannya lagi. Mau sampai kapan? Nah, jadi hijrah menuju kebaikan. Cara berhijrah yang baik memahami bahwa usia kita itu pendek. Saking pendeknya kita nggak tahu berakhirnya kapan. Ada yang tahu nggak matinya kapan? Nggak tahu. Kalau tahu pasti jadi orang soleh, soleha. Misalnya kita sudah dikasih tahu sama Allah dari pagi, kamu bakal mati nanti maghrib. Kira-kira ngapain sekarang? Taubat habis-habisan, rumah semua, pokoknya suami diservis sebagus-bagusnya, supaya nanti ketika meninggal semua orang baik. Tapi karena nggak tahu matinya kapan, saya belak-belakan aja ngomongnya, nggak usah meninggal lagi. Karena nggak tahu matinya kapan, akhirnya tidak wasari'u, nggak ngebut. Tadi ilustrasinya sederhana. Seandainya malaikat maut subuh tadi sudah bilang, Bu Sri, ada namanya Sri. Maaf kalau nggak ada nggak apa-apa, bagus. Bu Sri, nanti jam 6 saya datang lagi. Ibu siap-siap ya. Kebayang nggak ibu itu ngapain hari itu? Masak yang paling bagus, sedekah yang paling banyak, iya kan? Suaminya segera disuruh pulang, iya kan? Iya, kaget suami, kenapa gitu. Rumah langsung beres, ya kan? Hutang langsung lunas. Karena kalau sudah mati hutang nggak bisa dibayar. Iya kalau ahli warisnya mau bayar, kalau enggak, nah, itu rahasianya. Makanya banyak orang akhirnya gagal karena tidak segera, nggak ada urgensi, tidak merasa cepat, perlu cepat. Kalau main aja cepat, ya kan? Kalau main cepat, pegang HP cepat. Nah, diajak jalan-jalan cepat datangnya, diajak ngaji pelan. Wasari'u, kata Allah, bersegeralah dalam meninggalkan dosa supaya ila maghfiratin, supaya sampai kepada ampunan. Dari siapa yang bisa mengampuni? Mir rabbikum, Allah kita, Rabb kita. Saya nggak suka menyebut Tuhan, mohon maaf. Kepada Tuhan kita rasanya nggak enak. Kepada Rabb yang menciptakan alam semesta, menciptakan kita yang tadi di awal saya ceritakan, yang memilih kita dari 1 miliar lebih, iya kan? Yang sukses lahir, ya kan? Dipilih orang pilihan semua. Orang pilihan. Terus apa? Kalau kita bersegera mencari ampunan Allah dan Allah berikan, maka yang didapatkan itu wajannatin arduhas samawati wal ard. Akan dapat surga yang luasnya itu seluas apa? Langit dan bumi. Luas langit dan bumi. Itu ada kisahnya. Jadi kata Nabi SAW, nanti ketika orang-orang sudah mulai masuk ke dalam surga, ada seorang hamba Allah. Jadi dikasih tahu sama Allah kisahnya. Maka disampaikan Nabi kepada umat. Berita besar. Nanti kata Nabi SAW, ketika orang-orang dibagi surganya, maka ada seorang hamba, mungkin orang soleh waktu dunia, ya, di dunia, datang kepada Allah SWT. Ya Allah, kok surga saya gede banget, kata dia. Kok surganya gede banget, kata dia. Kalau kita nggak mungkin ngomong gitu kan. Makin gede makin kita seneng, makin kita ambil. Nggak bakal kita istilahnya protes, kecuali kekecilan. Kita itu kan protes kalau kekecilan kan, kesedikitan. Tapi kalau banyak jarang protes kan. Iya nggak? Iya. Nah hamba ini nanti minta memohon kepada Allah, ya Allah, kok gede banget itu? Itu semua surganya saya. Itu nggak berbagi satu RT. Enggak, kata Allah. Buat sendiri. Atau dia kok gede banget? Kok gede banget ya Allah? Nah kata Allah SWT, itu karena engkau sabar menghadapi ujian-ujian dariku. Itu sebagiannya karena doa-doamu ada yang belum aku kabulkan di dunia, maka aku kabulkan di akhirat. Terus diceritakan lagi sampai dia nangis itu orang. Sampai dia mengatakan, ya Allah, seandainya doa-doaku itu yang tidak dikabulkan di dunia, jadinya jadi seluas ini. Kata dia, kenapa di dunia gak usah aja dikabulin satupun, kata dia. Ngerti gak maksudnya? Ngerti gak? Saya ulang, ini masih banyak yang masih menatap saya dengan bingung.
Saya ulang ceritanya. Jadi gini, ada seorang hamba Allah masuk ke dalam surga. Terus dia minta keluar sebentar, nanya sama Allah, emang ini buat saya sendiri? Yang lain ada? Yang lain ada. Ini buat kamu sendiri? Iya. Kok bisa? Kata, nah di antaranya kata Allah, itu doa-doamu dulu di dunia, tapi belum aku kabulkan. Maka aku kabulkannya di akhirat aja. Kan sabar berarti kan? Ya kan, ada ibu-ibu doa, belum muncul doanya, ada. Ada kan? Ada kan? Doa-doa tertentu yang belum hadir kan? Ada kan? Nah, husnuzon sama Allah, nanti di surga dikasihnya. Tapi masuk surga, jangan sampai nggak masuk. Nah, orang itu bilang, ya Allah, kalau kalau doa-doa saya di dunia, terus yang tidak dikabulkan jadinya seperti ini, segede gini, harusnya semua doa saya nggak usah dikabulkan di dunia itu. Mending nanti aja. Kalau sekarang dikabulkan kan bisa habis, ya kan? Ya kan? Apa yang Allah beri itu bisa diambil orang, bisa dicuri orang, bisa diiri orang, bisa difitnah orang, betul nggak? Ada nggak yang aman di dunia ini? Ada yang aman. Jadi husnuzon sama Allah, seni berdoa. Kalau dikasih Allah di dunia, alhamdulillah, dijaga, disyukuri. Kalau nggak dikasih husnuzon, siapa tahu seperti hadis itu, nanti ketemunya di sana. Betapa girangnya kita, gembiranya kita kan, alhamdulillah ya. Jadi jangan lagi ada yang mengatakan Allah tidak sayang sama aku, kenapa? Karena doa aku ada yang nggak dikabulkan. Jangan ngomong gitu lagi. Ibu-ibu pengajian nggak boleh ngomong gitu lagi. Kalau belum ngaji wajar karena dia belum tahu. Kalau sudah ngaji nggak boleh ngomong gitu lagi. Kenapa? Karena apa yang ditunda Allah bukan karena Allah tidak sayang. Allah sedang menguji kesabaran kita. Nanti ketika lolos ujian itu, kesayangan Allah bentuknya begitu. Makanya bahasan tentang ini, wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Jadi memang hanya orang bertakwa yang dapat itu nanti. Makanya nggak banyak itu kaplingannya itu. Tapi sekali dapat luas banget. Kita di sini dapat 300 meter aja udah senang. Ya kan, dapat 500 meter udah gimana gitu kan? Nah, gimana dapat kaplingan di surga nanti? Jadi mikirnya begitu. Qala Rasulullah SAW, khairun nas, kata baginda Nabi, sebaik-baik manusia, man tala umuruhu, yang panjang usianya, akan tetapi, wawunya di situ akan tetapi, maksudnya bukan dan, akan tetapi wahasuna amaluhu, tapi amalnya bagus. Jadi jangan lupa kalau misalnya kita lagi mendoakan orang ulang tahun atau kita sendiri sedang berdoa pada saat ulang tahun kita atau pada saat kita ingat akan diri kita, ya Allah panjangkan umurku sebagaimana engkau memperbanyak amalku. Gitu. Bahkan ada tabi'in yang berdoa, ya Allah panjangkan umurku sekiranya panjangnya umurku itu menambah amalku, dan pendekkan umurku kalau sekiranya umur yang panjang justru menambah dosa. Begitu doanya orang yang saleh itu. Jadi bukan cuma minta ya Allah panjangkan ya Allah luaskan, tapi untuk apa nambah 5 tahun kalau isinya nanti dosa semua. Nah, ini terutama yang lagi nungguin orang-orang sakit di rumah sakit berat gitu ya, selalu minta ya Allah tambahkan usianya tahun. Tapi bisa jadi Allah mau selesaikan pada saat itu. Karena apa? Dengan proses sakit yang panjang itu gugur dosa-dosanya, dan kemudian dengan berhenti itu berhenti pula masukkan potensi-potensi kesalahan yang lain ya. Jadi emang merawat orang sakit mesti ikhlas, jangan kita memaksakan doa kita itu. Ya Allah, kalau misalnya sebutkan suami lah, anak lah, atau kakak, adik itu, kalau seandainya engkau takdirkan dia sembuh, kau perpanjang usianya, isi dengan kebaikan ya Allah, isi dengan kebaikan. Ini qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang perkataan qaul Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairun nasi man tala umuruhu wa hasuna amaluhu. Jadi sebanding antara perpanjangan usia dengan apa tadi? Dengan amalnya, amal soleh tentu saja. Oke, di slide berikutnya, Masya Allah, ini cerita lagi, kisah hijrah. Kaum muslimin ketika muhajirin hijrah ke kota Yasrib yang kemudian menjadi Madinah, kita tahu kaum Ansor ya bersaing-saingan, berebut-rebutan untuk menjamu mereka. Jadi setiap kali ada orang muhajirin datang, Ansor langsung mengatakan rumah aku saja gitu. Kalau kita di sini ada orang susah, semua nutup pintu. Iya, sekarang kan ngeri kita menerima orang nggak kita kenal. Zaman dulu kaum muslimin Ansor
Pokoknya ada orang datang dari Mekah, tidak punya tempat, langsung dirumahkan, dikasih rumah. Atau berbagi. So, ya cuman kalau sekarang agak bahaya juga, karena manusia sekarang culas. Pura-pura susah, tapi ternyata dia garong. Makanya kita dalam ujian betul. Menjadi orang baik, mau bantu orang, kita malah dianiaya. Kita nggak bantu, ternyata orang itu benar-benar butuh. Makanya kita perlu pengajian, perlu yayasan, lembaga, supaya kalau ada orang susah, ada prosedurnya. Jangan datang ke rumah itu, tapi ke sini. Nanti kita bersedekahnya ke sini, jadi nanti bantuan itu setelah orang tersebut dicek, diperiksa. Tapi zaman dahulu seperti ini. Ketika kaum muslimin muhajirin sudah ada di kota Mekah, Allah turunkan surah Ali Imran ayat 92. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Tidak akan kalian sampai kepada kebaikan yang paling tinggi, yaitu memberi kepada orang lain, al-birra, hatta tunfiqu, sampai kamu mau berinfak, mimma tuhibbun, dari apa yang kalian cintai, dari harta yang kalian paling cintai. Ya. Jadi prinsip sedekah itu begitu, memberi yang terbaik. Ya. Kalau kita ngasih sesuatu, kadang-kadang misalnya kita ada sesuatu, ada makanan misalnya kayak gini, ada anak kecil datang sini, kalau orang baik itu, nih nak, ambil yang mana, tapi jangan yang kanan. Dari tiga ini, mana yang uhibbu, mana yang aku paling sayangi, dan aku senang yang ini. Nah, ini belum mimma tuhibbun, ngasih dari sesuatu yang bukan yang paling kita sayangi. Contoh kecilnya seperti itu. Ketika kita mau bersedekah, kita cari yang paling bagus, kita kasih. Perlu pakaian, kasih pakaian yang paling bagus, yang kita miliki. Ya. Perlu kendaraan, itu berat itu. Kasih motor yang paling bagus, pinjemin lah sampai ke depan, terus balik lagi nanti. Ya, anterin seperti itu. Mimma tuhibbun. Dan siapapun yang bersedekah di jalan Allah dengan yang baik-baik, kata Allah, wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Seberapapun yang kalian sedekahkan, tapi yang paling bagus yang kalian miliki, fa innallaha bihi alim. Sungguh Allah tahu itu. Maksudnya tahu, Allah akan catat. Allah akan ganti kalau habis. Allah akan berkahi kalau tidak habis. Ya. Dan Allah akan berikan ganjaran di akhirat nanti. Bayangin itu. Membantu orang itu yang benar gitu, yang all out gitu, yang beneran. Ya. Dengan yang terbaik yang kita miliki. Nah, ketika ayat ini turun, seorang sahabat Nabi namanya Abu Talha dari kalangan Ansor, dia mengatakan, wa inna ahabba amwali ilayya al-bayruha, atau bayruha ya Rasulullah. Saya, kebun yang paling saya senangi itu kebun saya yang bernama Bayruha atau Bayroha. Jadi orang-orang Ansor itu kekayaan mereka berupa kebun. Kebun yang produktif, yang ada pohonnya, ada buahnya, ada kurmanya. Dia punya banyak kebun, makanya dia katakan yang paling saya cintai. Kalau cuma satu-satunya kita nggak bisa bilang begitu kan. Jadi kebun yang paling saya cintai itu yang itu ya Rasulullah, Bayruha. Terus kata Nabi, wa inna sadaqatun lillah, saya mau kasihkan seluruhnya untuk Allah. Maksudnya nanti diwakafkan. Siapapun boleh makan dari situ, nggak perlu bayar. Kalau misalnya dipanen, nanti bisa dibagikan kepada fakir miskin yang ada di Masjid Nabawi. Karena terjadinya di Madinah. Di dalam salah satu riwayat Rasulullah mengatakan tidak usah, sudah cukup, banyak yang lain. Kata Rasulullah, kata Abu Talha, jangan, Rasulullah, saya ingin tercatat. Arju birroha, saya ingin dapat kebaikan dari lan tanalul birro tadi. Baiklah kalau gitu, kalau kau maksa separuh saja, jangan ya Rasulullah mau seutuhnya. Bayangin itu, kita mau sedekah banyak malah ditolak sama Nabi. Mungkin Rasulullah nolak itu cuma sekedar nguji saja mungkin. Akhirnya dia sedekahkan seluruhnya. Setelah dia sedekahkan seluruhnya itu, faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, bah 3 kali. Hebat. Kalau bahasa kita tuh wah. Waduh. Tapi waduh yang positif. Wah. Jarang Rasulullah responnya begitu.
Zaka malun rabihun, kata Nabi. Ini harta yang mengantarkan yang memilikinya keuntungan, tak putus-putus. Kenapa nggak putus-putus? Karena itu tercatat sebagai wakaf. Jadi kalau kita memberi sesuatu dengan niat wakaf, produktivitasnya terus. Misalnya kayak Utsman bin Affan itu kan sumur kan terus diambil airnya kan. Selama terus diambil airnya, pahalanya tak putus-putus. Jadi Utsman bin Affan sudah lama meninggal dunia, tapi amalnya terus ngalir. Makanya sedekah jariah tadi, wakaf tadi. Itu. Mengalir terus, kata Nabi. Zaka malun rabihun. Hartanya terus mengalir, keuntungannya untuk masyarakat sekitarnya yang memerlukan, tapi pahalanya untuk yang mewakafkan sampai kiamat nanti. Kalau sudah kiamat nggak mencatat lagi amal, karena apa? Dunia sudah hancur. Jadi sebelum kiamat masih terus mengalir. Nah, seperti itu hijrah itu. Ya, ada keinginan bagus, ya, niat yang bagus, menyegerakannya. Bayangin, bulan depan boleh nggak Rasulullah? Gitu. Bulan depan dia meninggal, nggak jadi. Cepat, ya, semangat, ikhlas karena Allah, cepat dia melaksanakannya dan tepat guna. Tepat guna. Jadi wakaf itu kita lihat yang paling banyak dibutuhkan manusia. Di beberapa daerah di Jawa Tengah itu ada beberapa kampung atau mungkin majelis taklim yang dia mewakafkan sawahnya. Jadi sawah itu dikelola, terus setiap kali panen berasnya dibagikan. Nanti kan ditanam lagi. Jadi sebagian dari panen itu dipakai sebagian diberikan kepada orang, sebagian dijual. Nah, hasil keuntungan penjualannya ini untuk menyemainya kembali, untuk ngerawatnya, untuk gaji orang yang ngurusinnya sehari-hari. Terus nanti waktu panen, kasih muter lagi. Bayangin itu orang yang sudah meninggal kapan, tapi ini terus memberikan hasil. Gitu. Dan orang di sana, ya, yang fakir miskin, udah jelas tuh nasinya udah jelas ada. Tinggal cari lauk lagi. Ya. So. Dan sebagai next slide berikutnya, harus semangat kita. Ya. Jadi dikatakan oleh Rasulullah SAW, la hijrata ba'dal fathi. Setelah Fatu Mekah, kata Nabi, tidak ada lagi hijrah. Tidak lagi hijrah pindah-pindah tempat. Walakin, akan tetapi, kata Nabi, jihadun wa niyatun. Akan tetapi kalian harus berjuang mempertahankan negeri kalian kalau diserang. Dan Anda harus berniat untuk menjaga negeri kaum muslimin. Wa idastangfirtum fangfiru. Kalau kamu diajak untuk memperjuangkan negeri kalian, membela tanah air kalian, maka hendaklah kalian berangkat untuk membelanya. Jadi kalau sekarang itu jihadnya itu berupa mempertahankan negeri. Jadi seperti bangsa di Palestina, mempertahankan, ini ada bendera. Mempertahankan negeri itu termasuk hijrah, tapi hijrah yang sifatnya jihadun. Kita yang nggak ada di sana, tapi mensupport, mengirimkan bantuan, niatun. Niat kita untuk berjuang atau membantunya. Kalau kita negerinya berbatasan dengan Palestina, harus siap suatu saat berangkat ke sana. Sampai Rasulullah SAW melihat kesemangatan ini menyebutkan, qala Rasulullah, la tazulu qadama bni Adam, tidak akan beranjak kedua kaki anak Adam. Maksudnya dia tidak bisa melangkahkan kakinya ke surga sebelum hatta yus'ala an umurihi fima afnah. Pasti dia ditanya dulu bagaimana usianya, dipakai buat apa. Ya, nanti yang jawab bukan kita itu. Anggota tubuh kita yang menjawabnya. Telinga, mata, kaki, mulut, berbicara tanpa bisa kita kendalikan. Ya, jadi perbuatan buruk kita itu nggak bisa kita sembunyikan di yaumil qiyamah itu. Yang kedua kata Nabi, wa'an ilmihi fima fa'ala. Ilmu yang Allah berikan sudah dipakai buat apa? Dipakai buat menjahati orang, dipakai untuk korupsi, langsung dibabat. Wa'an malihi, dan ditanya juga nanti bagaimana dengan hartanya, min ainak tasabahu wa fima anfaqahu. Ini kurang sedikit, anfaqahu, ada kurang nun. Jadi kata Nabi SAW, pertama ditanya tentang usia, sudah habis buat apa? Ditanya tentang ilmu, dipakai buat apa? Ditanya tentang harta, kalau harta ini ditanyanya dua.
Satu ditanya tentang dari mana nyarinya, yang kedua ditanya kemana dipakainya. Jadi harta itu hati-hati. Kalau yang lain dihisapnya cuma sekali, kalau harta dihisapnya 2 kali. Kenapa dihisap 2 kali? Satu dihisap dari mana duitnya belinya, dan kemudian dari mana dipakainya. Waduh, 2 kali kita dihisap. Makanya orang yang bisa mengelola hartanya dengan baik, ini ibu-ibu kan dapat tanggung jawab mengelola harta suaminya, harta rumah tangganya, tanggung jawab itu nanti. Pasti akan ditanya dari mana. Saya suka sedih kalau suami korupsi, istri nggak bisa lepas. Mohon maaf, walaupun yang korupsi suaminya, istri nggak lepas. Kenapa? Istri kan pengelola itu. Kan dia tahu bulan per bulannya suami ngasih berapa dan berapa biayanya. Kok tiba-tiba melonjak dari 1 miliar sehari, terus menang wae, diem aja. Oh, diseret juga ke neraka. Ya, jadi saya katakan lagi, nggak bisa berlindung. Wah, itu bapak yang korupsi, saya nggak tahu menahu. Loh, kelihatan dari konsumsi setiap hari naik. Nah, jadi ibu walaupun tidak harus tahu persis berapa suami gajinya, tapi minimum tahulah golongan 3, golongan 4, eselon 3, eselon 2, eselon 1. Nggak ada lagi eselon 3, eselon 2, eselon 1. Kementerian tertentu punya anggaran tertentu. Ya. Bahasanya dari sini. Wa an malihi min ainak tasabahu, dari mana dapatnya? Jadi ya dari mana nih? Biasanya kan untuk sebulan misalnya 2 juta, misalnya 2 juta. Oh, sekarang bisa jadi 5 juta nih. Oh ya, tumben gitu ya. Biasanya kalau naik itu biasanya diem. Harus nanya sebagai ibu rumah tangga. Oh, Bapak sekarang dapat tugas ini, jadi ada tambahan ini. Jadi belanja kita bisa naik. Nah, jelas. Besok dia nggak jabat lagi, turun. Jelas. Tapi kalau nggak jelas dari mananya, ya golongan 3, posisi nggak basah, tapi duitnya gede terus. Karena bahasanya kalau harta dari mana didapatnya dan kemana belanjanya. Uangnya halal, tapi dipakai buat maksiat, kena. Apalagi uangnya maksiat, dipakai maksiat, kenanya 2 kali. Kalau istrinya diam aja di rumah, istrinya kena juga. Nah, itu demi Allah saya sudah sampaikan. Karena banyak yang begitu, banyak korupsi-korupsi didorong sama konsumsi istri. Mohon maaf, saya nggak mengatakan di sini. Coba tuh koruptor-koruptor kalau ditanya, iya karena kebutuhan anak, kebutuhan istri gitu kan. Iya, istrinya nggak mau lagi jalan kaki, maunya naik motor, maka korupsi untuk beli motor. Sudah biasa naik motor, wah panas ya, enaknya kayaknya punya mobil, korupsi beli mobil. Wah kayaknya enak pakai helikopter, beli helikopter. Lama-lama bikin lapangan terbang sendiri. Nah, itu. Jadi konteks itu. Nah, itu masuk masalah usia. Kematangan usia kita, hijrahnya kita, bagaimana usia kita maknai, termasuk diantaranya memastikan umurnya kepake benar, ilmunya terpakai benar, harta yang baik sendiri maupun dalam konteks keluarga, berarti harta keluarga, harta suami yang harus ibu-ibu kelola, termasuk juga yang dihisap di situ. Dan wa fima anfaqa wa an jismihi, dan badannya, fima ablahu, dipakai untuk apa? Sampai badan ditanya. Badan ditanya. Mungkin kita nggak merasa, loh, badan saya dipakai buat apa? Ya ibu-ibu di sini aman badannya, tertutup, rapi, terkondisi. Bayangkan itu artis-artis, kan jual badan, walaupun jual otak juga, tapi apalagi artis-artis yang apa istilahnya untuk iklan-iklan. Maka akan ditanya, wa an jismihi, jasadnya, wa an jismihi fi ma'abla, dipakai buat apa? Dijual untuk apa? Dipromokan untuk apa? Ditontonkan untuk apa? Ada sebuah pengajian, ngobrol-ngobrol, saya menyampaikan tentang kajian tentang muslimah. Terus setelah selesai, satu ibu datang ke saya, agak-agak basah matanya itu. Ustaz, saya dulu pernah jadi pramugari. Terus dia cerita, tapi sekarang begini. Masa lalu orang pasti punya, ada semua. Alhamdulillah kalau ibu-ibu semuanya terjaga. Ya. Tapi kan banyak di luar sana yang baru hijrah, ya, baru meninggalkan masa-masa itu. Yang mungkin dulu
artis iklan itu kan kadang-kadang harus melihatkan bagian-bagian tubuhnya untuk jual sabun, jual rokok tuh kadang-kadang saya suka ketemu di stasiun-stasiun, padahal sebenarnya stasiun kan harusnya bebas rokok. Perempuan-perempuan tinggi-tinggi itu bajunya minim-minim jual rokok. Harusnya bapaknya kan malu kan. Kalau saya jadi bapaknya sudah saya suruh pulang itu. Nauzubillah, kepikiran gitu. Anak gadis begitu. Tapi itu nanti termasuk hisab orang tua. Waktu terus berjalan. Anak kita dari yang tadinya lucu ya kan, cantik, terus jadi anak gadis, nah itu bisa jadi fitnah di situ. Kalau nggak dididik dengan baik. Itu waktu. Kalau kita nggak segera bereskan, terus kita meninggal dunia, dia terus dengan dunianya ketemu di yang menghisab. Kalau sama sekali ibu-ibu nggak pernah menanamkan pendidikan, akan ditanya sama dia. Ya Allah, saya dulu nggak pernah dididik di rumah, dibiarin aja. Saya daftar kontes ini, emak saya malah nganter. Ayo. Kan semua terekam, kan nggak ada yang luput, kan terekam semua. Dulu saya mau kontes ini jadi putri, apa istilahnya kalau dulu? Bang dan none ya, ada kan? Abang none, gitu. Ya walaupun foto terakhir sih rapi, cuman proses kesananya. Atau Miss Universe, Miss Indonesia, itu udah jelas tuh. Dulu di zaman Bu Tin dilarang itu. Missan, tahu Miss ya? Nah, ya ibu kan. Ada mantan Miss Jawa Barat enggak? Alhamdulillah. Kalau enggak segera fotonya di-delete. Jangan sampai jadi. Harus saya sampaikan walaupun enggak enak, karena bisa jadi ibu-ibu di sini enggak ada masalah, aman semuanya, enggak ada ustadz yang begitu-begitu. Keluarganya, sanak saudaranya, adik kakak, keluarga besar kan suka ngumpul kan, kan beda-beda yang ngumpul kan, datang yang rapi gitu kan, datang yang setengah rapi, yang itulah, itu kan keluarga kita. Masa kita biarin dia dihisab Allah masalah wa'an jismihi fima abla? Masa kita biarin? Tapi kalau kita sudah sampaikan, kita sudah jelaskan, dia masih belum nurut, paling tidak kita sudah sampaikan. Beberapa kali lah kita sampaikan, sampai dia akhirnya memutuskan sendiri, ya sudah. Mau gimana lagi? Masing-masing kita akan dihisab Allah sendiri-sendiri, tapi tanggung jawab kita sudah sampaikan. Kalau anak ini nggak ada putusnya dia sampai akhirat. Nah, dan terakhir, penutup, usia berkah mengutamakan orang lain. Contohnya di surat Al-Hasyr ayat 9 di bagian akhir. Allah berfirman, wa yu'tharuna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Ini penting sekali. Anda tahu ceritanya bahwa muhajirin ketika mereka sampai ke Madinah itu kan nggak punya apa-apa, nyaris nol. Kemudian orang-orang Ansor kan membagi rumahnya, membagi hartanya, tempat tidurnya, kasur dan sebagainya, dan seterusnya, bantuan-bantuan yang banyak sampai mereka bisa mandiri. Kata Allah, wa yu'thiruna, orang Ansor itu isar. Orang Ansor itu berkorban kepada orang-orang muhajirin ala anfusihim. Ya, apa istilahnya? Di atas diri mereka. Jadi, ini misalnya minum nih, ilustrasi ini minum. Kita haus juga, tapi ada orang lain lebih haus, kita dulukan dia. Nah, itu yang disebut dengan wa yu'thiruna, athar. Yalah Bu, minum duluan. Orang kita juga haus, maksudnya ala anfusihim, di atas kepentingan kita juga penting, tapi orang penting udah kasih sana. Walau kana bihim khasasah, walaupun sebenarnya kata Allah mereka juga butuh itu. Harta itu mereka butuh, siapa yang nggak butuh harta? Makanya kata Allah, wa mayyuqa syuhha nafsihi, barang siapa yang Allah selamatkan dari kekikiran atas dirinya, faulaika humul muflihun, orang itulah yang berhasil nanti di akhirat. Ya, jadi kalau kita lihat ada orang berbagi padahal dia sendiri butuh, mengutamakan kepentingan orang padahal dia sendiri butuh, padahal harta itu harta yang paling istilahnya gini, dia berinfak tapi sebenarnya itu sudah harta terakhir dia itu. Begitu dia infak besok dia gimana belum tahu. Nah, orang yang seperti ini faulaika humul muflihun, dijaga sama Allah Subhanahu wa taala. Sampai ditanya oleh kaum muslimin kepada Nabi, ya Rasulullah,
mana sedekah yang paling afdol? Kata Nabi, afdolus shadaqati, sedekah yang paling bagus di sisi Allah ketika kita bicara tentang masyarakat secara umum adalah jahdul mukil. Jahdul mukil, perjuangan orang yang pas-pasan. Mukil itu sebenarnya sedikit, ya punya sedikit, tapi jahd, juhdun, tapi masih ngasih. Jadi sedekah yang paling hebat itu bapak ibu-ibu nih, misalnya tadi kan dibagikan itu kan, apa kenceleng tadi kan dibagikan kelilingan. Kalau sekarang mungkin nggak pakai kenceng, pakai apa? Qris, itu. Nah, ketika kita berbagi seperti itu, ada yang ngasih 1 juta, misalnya 1 juta. Ada yang ngasih 100.000, ada yang ngasih 10.000. Mana yang paling afdol? Harus dihitung dulu hartanya tinggal berapa. Kalau yang infak 10 juta atau 1 juta tadi, hartanya masih 13 triliun, kecil. Tapi kalau yang 10.000 itu, duitnya tinggal 10.000 itulah. Di rumah juga gak ada lagi. Nah itu yang disebut dengan jahdul mukil. Itu orang yang berani banget itu. Berani banget istilahnya gitu. Ya, duitnya udah hampir pas-pasan karena Allah dia kasihkan semua. Ini orang ini tidak lama ini, sore malam Allah balikan itu. Yang benar-benar begitu, benar-benar. Tapi jangan nanti pas jalan bawa dompet masukin 10.000 saja. Ini 10.000 terakhir Ustaz. Iya, tapi di bank masih banyak kan? Oh, iya, nggak jahdul mukil itu. Ya, itu skenario namanya, drama. Ya. Jadi Rasulullah menghargai orang-orang ahlus sufa. Orang ahlus sufa itu orang yang di Masjid Nabawi, yang tidurnya di masjid, tinggalnya di belakang masjid. Ada banyak itu sahabat-sahabat Nabi di situ. Itu Rasulullah hargai sekali ketika mereka dengan keterbatasan mereka masih sedekah. Itu yang disebut dengan jahdul mukil. Kalau Abu Bakar As-Siddiq seluruh hartanya disedekahkan, balik lagi dia. Hartanya memang banyak. Itu ada tempatnya sendiri tentu saja. Tapi nggak bisa dibandingkan, tidak bisa apple to apple dengan, tidak bisa setara dibandingkan dengan orang yang duit pas-pasan. Abu Hurairah gitu ya. Siapa lagi itu yang tidur di belakang itu? Abdullah bin Mas'ud gitu. Ini orang-orang yang terkenal sudah berusaha, tapi hartanya yang cuma segitu rezekinya. Sudah berasa mereka berdagang, ambil kerjaan, kadang-kadang bekerja sama Abu Bakar As-Siddiq. Sudah dikasih, tapi memang ya sudah maksimumnya segitu. Memang Allah ingin uji dan memang Allah ingin agar mereka itu fokus utamanya kepada membantu Nabi dan menjaga Al-Quran. Nah, karena kalau dia dikayakan nanti dia lupa dengan Quran. Kan kita suka begitu. Ketika lagi miskin dekat sekali dengan Quran. Begitu dibuka pintu dunia, mengalir harta, lupa dia sama Quran. Jadi kalau ada orang yang miskinnya itu sudah berusaha tapi belum bisa naik-naik juga. Terus ditanya apa kelebihan yang lainnya? Oh dia menjaga Quran, penghafal Quran, pengajar Quran. Oh itu mungkin Allah mau balasnya lewat situ. Kita sebagai apa namanya nih DKM tetap harus bantu karena dia fokus di situ. Ada juga yang seperti itu. Ya, nanti banyak. Ada satu kitab ditulis oleh seorang ulama besar Mesir ya, Abu Ghuddah. Itu menulis tentang mengumpulkan kisah-kisah orang-orang alim yang miskin. Orang alim yang miskin-miskin. Itu ada pembahasan. Jadi orang-orang soleh di antara kaum muslimin yang miskin-miskin. Yang kaya-kaya dia bikin buku sendiri juga. Luar biasa. Jadi ujian kita begitu. Baiklah, itu mungkin sebagai penutup. Mudah-mudahan hijrah, momentum hijrah 1448 hijriah ini kita maknai sebagai urgensi kita memaksimalkan, mengoptimalkan usia kita, usia sementara, waktu untuk beramal sedikit. Kita mungkin sebentar lagi meninggal dunia, jangan sampai kita meninggalkan legasi yang buruk, keluarga yang tidak paham Islam, ya. Sehingga nanti bisa menjadi masalah bagi kita di yaumil mahsyar. Wallahu a'lam bishawab. Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masya Allah. Hijrah dengan memaknai usia, urgensinya adalah memaknai usia itu sendiri. Pada dasarnya hijrah berkejaran dengan waktu. Dengan bertambahnya umur maka usia kita semakin berkurang. Maka bersegeralah meninggalkan perilaku dosa. Banyak beramal soleh, bersyukur, bersabar, berhusnuzon kepada Allah dengan segala kasih sayangnya.
dan agar selalu kita dijaga oleh Allah. Dan sebaik-baik manusia yang panjang usianya tapi juga amalannya lebih panjang lagi, lebih bagus lagi. Semoga kita kembali kepada Allah dengan membawa amal yang banyak, Amin. lebih banyak dari usia kita, dan Amin. Amin. akan kembali dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Jazakumullah khairan Ustaz. Semoga apa-apa yang telah disampaikan oleh beliau dapat kita ambil hikmahnya dan menjadi pelajaran yang sangat berharga bagi kehidupan kita di dunia maupun di akhirat nanti. Amin. Amin. Membaca buku di waktu senja ditemani secangkir kopi hangat, Muharram mengajak kita berhijrah menjadi pribadi yang lebih bermanfaat. Akhirul kalam, mari bersama kita tutup taklim kita hari ini. Sebelumnya diberikan waktu untuk tanya jawab 3 penanya ya Bu ya. 3 penanya, Pak Ustadz nanya nggak? Nggak, hanya 3 penanya, dan nanti ada door prize spesial buat yang bertanya. Silahkan. Ada 1 tuh. 2. Saya lihat 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, ada 2 hal yang saya mau tanyain Ustadz. 2 hal. Okay. Pertama, menyangkut dengan harta nih Pak Ustadz. Harta. Okay. Ya. Saya kan udah pensiun nih Pak Ustadz. Kebetulan ada kemarin uang tolak lah ya. Nah, saya titipkan di satu perusahaan dan akhirnya dikasih sama dia keuntungan. Saham ya? Tidak berupa saham sih, cuman perjanjian gitu aja. Lebih ke ya nitipin begitu aja Ustadz. Saya titip ini nanti dikasih sama dia keuntungan gitu. Apakah itu termasuk ke riba atau gimana ya Ustadz ya? Terus yang kedua, apakah uang yang saya titipkan itu wajib dikeluarkan zakatnya Pak Ustadz? Padahal kan itu kita digunakan sama dia untuk usaha gitu Pak Ustadz, masuk ke modal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya nih tentang hijrah ya Ustadz. Kebetulan saya punya teman tuh niat hijrahnya udah tinggi banget, tapi ya alhamdulillah ngajinya masih online karena beliau sibuk gitu ya. Dan dia juga ingin lepas dari ribanya dengan, setahu saya, dengan sangat bersungguh-sungguh gitu, sedekahnya dinaikkan, semuanya dinaikkan gitu. Emang beliau belum pernah bisa hadir di majelis ilmu gitu, mungkin masa kecilnya pernah gitu ya. Jadi selama ini saya ajak untuk di grup tilawah aja gitu. Gimana sih ya Ustadz cara ngajak dia untuk bisa hadir di majelis ilmu, udah ku ajak gitu loh ya kalau nggak cocok Ustadz ini yuk gitu, maksudnya minimal membuka sesekali itu untuk hadir gitu Ustadz, karena pikiran beliau itu paling kajian ilmu kayak gitu, cuma teriak-teriak aja gitu loh. Kalau maksudnya kalau misalnya bentuknya YouTube atau apa kan dia bisa memilih kajian yang menurut dia dibutuhkan gitu Ustadz. Ustadz gimana ya caranya gitu. Selama ini sih masih saya dalam doa saya aja, semoga Allah mudahkan untuk hadir di majelis ilmu dan mendapatkan syafaat Rasulullah gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ustadz mau tanya, fenomena anak sekarang ini kan sedang ramenya Bitcoin kayak gitu ya Ustadz ya, yang trader-trader seperti itu. Nah, bagaimana hukumnya, terus bagaimana menasihati anak yang sudah mulai ikut ke dalam dunia seperti itu gitu. Maaf, diulang Bu, dunia apa tadi? Ikut misalnya kayak trader, aplikasi Bitcoin gitu. Oh, Bitcoin ya, gitu. Okay. Dan memang pendapatannya kan memang signifikan ya, bagus gitu ya. Ketika saya bertanya gitu, anaknya bilang gini, ini berdasarkan ilmu Umi, berdasarkan analisa segala macam gitu. Nah, sebagai orang tua yang ingin saya tanyakan, apa hukumnya gitu Ustadz, dan kami ketika menerima uang dari anak dari hasil itu gitu, dan bagaimana cara menasihati mereka gitu.
Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Saya catat dulu biar tersimpan semuanya. Baik. Wah, ini judulnya harusnya dirubah ini ya. Kehalalan mata pencaharian ini. Dan ini nggak ada urusan sama usia, tapi mungkin karena tadi kekhawatiran gitu ya akan adanya dosa-dosa yang tersembunyi yang kita tidak ketahui ya. Mungkin saya nangkepnya dari situ ya. Baik pertanyaan pertama, kedua maupun ketiga. Yang pertama tadi ada 2 pertanyaan. Mungkin nanti kita bikin konsultasi nih. Saya sarankan kepada panitia mengundang Ustaz Oni Sahroni. Kenal? Oni Sahroni ya. Ya itu datangkan beliau nih, gak usah suruh ceramah. Langsung dari menit pertama sampai menit terakhir itu tanya jawab aja. Iya, karena memang spesialisasi beliau itu. Dan pertanyaannya jangan kemana-mana, pokoknya untuk masalah penghasilan, harta. Ya, kurang cocok saya sebenarnya, tapi saya coba bantu. Ya saya usulkan Dr. Oni Sahroni. Bukan Syahroni, Sahroni tulisannya. Tinggalnya nggak jauh di Depok sini, di Pondok Nurul Fikri di Cimanggis. Nah, datang ke sini. Dia biasanya pagi suka ada konsultasi, bikinnya duha kayak gini, insya Allah bisa. Kalau subuh nggak bisa, penuh beliau sudah. Ya, datang. Saya malah ngisi di tempat dia gitu. Jadi dia berangkat, saya gitu. Bagus sekali untuk pertanyaan-pertanyaan kayak ini. Insya Allah lebih clear lagi dengan beliau. Ya, tapi saya coba beri bantuan saja. Nah, ketika pensiun, kemudian ada perjanjian, saya nggak tahu ini akadnya seperti apa, tapi yang jelas ketika kita menitipkan uang kepada seseorang itu tergantung akadnya ya, tentu saja nanti ya ada akad salam, ada akad macam-macam lagi, saya nggak bisa rinci satu persatu. Itu menghasilkan, maka sebenarnya itu sudah mata pencaharian jatuhnya, karena kita dapat sesuatu secara berkala dari uang yang kita titipkan ke perusahaan. Bentuknya bisa saham, bukan saham, macam-macam. Nah kalau sudah seperti ini bagaimana? Kita dikasih ya diterima kan sesuai akad, tapi harus diperjelas dulu akadnya karena itu halal kan. Wa harramar riba, yang diharamkan itu riba. Ya, wa yurbis shadaqah, dan yang dihalalkan, yang disuburkan itu adalah hasil dari perdagangan, disebutnya shadaqah, bukan sedekah kita, bukan. Jadi begitu. Nah, karena harta seperti ini merupakan penghasilan, nanti dihitung nisabnya. Tentu kalau misalnya di situ kita sebagai owner nanti ada bicara mengurangi sebagian dari pengeluaran itu, misalnya biaya-biaya yang lain, utang piutang dan sebagainya. Nanti kalau sudah sampai kepada jumlahnya itu melewati nisab dan kemudian sudah haul 1 tahun, harus keluar zakatnya. Kalau tidak haram jadinya. Sesederhana itu. Makanya untuk urusan uang nggak boleh main-main kita, nggak boleh kira-kira. Makanya saya katakan tadi saya langsung punya usul gitu. Mungkin ibu-ibu banyak juga masalah ini tapi belum berani ngomong aja. Nah, kalau Ustaz Oni Sahroni bisa dipanggil, nah, tapi syaratnya satu, ibu-ibu yang datang harus punya soal, harus ada yang mau ditanyakan. Karena rugi, kalau enggak dia diam aja kan. Ya, kalau disuruh ngisi terlalu banyak ilmunya, udah lebih baik langsung menangani masalah saja. Karena beliau senang begitu. Ada beberapa kali beliau senang mengatakan, saya lebih senang datang, siap, dia sudah kayak ensiklopedi gitu. Ya. Jadi sudah gitu jawabnya. Ya, jadi gitu. Kalau mau itu disyurokkan dulu dengan pengurus, ya. Kemudian ibu-ibu mau nggak yang seperti itu? Nah, datangkan beliau. Nah, agak cepat gitu ininya bookingnya nanti karena waktu beliau sangat pendek sekali atau banyak kegiatan. Jadi itu sudah tergolong zakat. Kalau sudah jelas. Makanya nanti lebih bagus jangan didiamkan. Jadi ditanyakan akadnya apa ini supaya nanti bisa dihitungkan. Ya. Jadi kita untuk masalah uang nggak bisa kira-kira, harus benar-benar tahu akadnya apa, bagaimana bagi hasilnya. Nanti dari bagi hasilnya itu bisa kelihatan itu halal atau haram. Ya, akad. Jangan pernah bertransaksi tanpa akad, bahaya. Harus jelas akadnya itu apa. Ya akad itu kayak niat kalau sholat. Kalau niatnya nggak benar, sholatnya sah. Ya, niatnya boleh dilapaskan, boleh dalam hati. Sama kalau akad nggak bisa dalam hati, akad harus jelas. Kita ngasih barang ke orang lain nih, ini apa ini? Hibah. Kalau hibah selesai putus. Pinjaman apa dulu? Nanti ada hitung-hitungannya.
Nanti dari hitung-hitungan itulah bisa kita hitung zakatnya. Ya, jadi harus clear ya. Kalau nggak tahu ya harus ngajak orang yang tahu. Yang ketiga pengajian. Nah ini masalah ini kalau menurut saya ini harus disoroti dulu. Dia bilang pengajian teriak-teriak saja. Ini tanya dulu sampelnya mana. Iya, mungkin yang dia maksud itu tablik akbar. Ya kalau tablik akbar, Allah akbar. Ya mungkin dia, aduh gitu doang gitu kan. Walaupun itu sendiri sebenarnya nggak jelek-jelek juga gitu. Tapi kalau yang namanya taklim itu ya tadi ada yang dibahas, ada dalil yang disampaikan, nggak ada yang teriak-teriak. Ya harus ngomong iya, kalau teriak-teriak enggak. Jadi mungkin selama ini, saya nggak tahu mungkin dia tinggal di kampung, atau tinggal di kota, atau tinggal di mana, mungkin selama ini di sekitar dia, yang namanya pengajian itu tablik akbar, potong rame-rame, impitan terus malam hari, nggak jelas ini yang diomongin apa, pokoknya Allahu Akbar gitu. Mungkin itu, jadi dia nggak merasa apa gunanya gitu. Tapi kalau dia datang ke pengajian-pengajian yang memang normal, ada yang diundang, ada bahan yang harus dibahas, ada ilmu yang disampaikan, ya kan? Ada larangan, ada ancaman disampaikan, ada nasihat. Oh bagus. Kata dia, mending saya lihat di YouTube saja. Boleh, memang YouTube banyak pilihan dan bisa mendengarkannya kapan saja, betul. Tapi ingat bahwa kehadiran kita ke dalam majelis itu ada pahalanya, beda dengan mendengar. Mendengar dapat pahala ilmu, tapi menghadiri kajian yang benar ini, yang benar ya, bukan yang saudara rame-rame aja, apalagi kalau sampai joget-joget itu jelas bukan pengajian. Kan ada di beberapa tempat pengajiannya yang joget-joget. Ada, disebutnya pengajian. Nah itu yang mungkin buat sebagian orang malas datang yang offline. Nah itu. Jadi ingatkan bahwa datang ini dengan niat karena Allah SWT, ini ada malaikat-malaikat. Setiap orang ada 2 malaikatnya yang mengantarkan dari rumah, nanti sampai pulang lagi ke sana. Berkahnya dari sejak berangkat sampai duduk sini, sampai berangkat lagi. Bayangin, nggak bisa didapatkan dari YouTube. Emang malaikat ikut nonton gitu? Enggak. Jadi hadir di sini, makanya tidak bisa digantikan kehadiran ke dalam pengajian tuh. Cuma tinggal dipilih pengajiannya. Nah gitu. Jadi kasih tahu kepada dia, kasih linknya dulu. Oh ini loh pengajian kita gitu ya. Mungkin pengajian yang ibu tahu di dekat rumahnya supaya dia nggak, kan orang tuh kadang-kadang kalau baru pertama kali hijrah tuh nggak mau jauh-jauh dulu gitu kan, yang ngajinya depan rumah gitu kan, atau masjid gitu ya. Itu aja. Nanti kalau dia sudah semangat kemanapun itu, kalau memang pengajiannya dia butuhkan, dia datang. Oh itu lain lagi sudah levelnya. Nggak akan puas. Saya misalnya mendengarkan video atau YouTube-nya Dr. Oni Sarodi emang enak, bisa kapan aja. Tapi mendengarkan langsung beda. Jadi harus dipertimbangkan juga bahwa keberadaan kita di satu tempat itulah berkahnya datang. Nah, jadi sampaikan begitu. Memang YouTube ini buat sebagian orang bagus kalau di sekitarnya nggak banyak pengajian. Kalau misalnya pengajian harus 5 kilo naik bis, itu kan repot. Ya kan? Apalagi ibu-ibu kan, mungkin nggak diizinkan suaminya juga pergi jauh-jauh, bahaya. Ya kan? Nah, YouTube. Tapi kalau di sekitarnya ada dekat masjid setempat, malah bisa bersosialisasi dengan ibu-ibu yang lainnya. Oh bagus. Suami harus nganter kalau perlu. Itu. Ya kan? Ada nggak yang diantar suaminya tadi ke sini? Ada, alhamdulillah. Iya, jangan pamer. Kalau pamer nanti suaminya dilihatin orang, nah itu bahaya. Kalau bisa suami yang lihat cuma ibu aja. Yang keempat, nah ini masalah Bitcoin saham, ini harus dikelirkan juga Bu. Ya, ini anak kita mungkin sudah dewasa pastinya kan main ini, karena ada yang halal, ada yang haram. Itu dari Majelis Ulama Indonesia, Dewan Syariah Nasional sudah mengkriteriakannya. Tinggal dibuka saja websitenya itu. Yang haram itu tentu saja yang di dalamnya ada maisir, ada apa istilahnya judinya. Jadi kadang kita bisa dapat, kadang nggak dapat gitu-gitu. Ya. Atau sesuatu yang tadi yang sifatnya bunga tetap gitu ya, mau berapapun kondisinya kita dapat. Nah itu yang bukan bagi hasil, yang sifatnya tidak fluktuatif, nah, itu juga ada. Itu juga perlu ilmu untuk mengklasifikasikannya. Kalau ibu nggak tahu, ya mungkin nasihati saja. Makanya atau tadi datangkan ahlinya ke sini, nanti dia akan menjelaskan ini yang haram. Bu cerita dulu, gimana ceritanya? Bitcoinnya yang kayak gimana? Kayak gini-gini. Nah ini haram, misalnya gitu. Oh yang ini masih halal nih, masih boleh. Jadi untuk lebih clearnya memang harus ada ahlinya datang, makanya saya usulkan beliau. Ya, ya memang di satu sisi kita bangga ada anak yang sudah mau menafkahi orang tuanya atau membantu, itu kita perlu bangga. Ya, jadi jangan suuzon dulu, bisa jadi anaknya benar-benar seorang trader yang kan dalam trading itu juga ada saham syariah. Itu
Saya termasuk ikut kalau yang saham syariah, tapi sekarang saya lagi berhenti, ngeri karena ekonomi Indonesia lagi gitu. Ya, bisa lenyap itu uang-uang kita sekalipun syariah karena terpengaruh semua. Jadi saya rem dulu, tarik dulu, nanti lihat kalau Indonesia sudah normal lagi baru. Karena ada saham-saham syariah, kita bisa menanamkan uang kita di misalnya di BSI atau di perusahaan-perusahaan lain yang menggunakan prinsip syariah. Nah, kalau kita sudah buka akunnya itu dari bank syariah, nggak bisa kita nanam saham di bank di emiten-emiten yang non syariah, nggak bisa. Walaupun misalnya BCA lagi bagus itu, mau masukin duit nggak bisa. Kenapa? Anda buka syariah. Jadi pastikan ketika kita mau ke era itu, ini tuh harus buka dari bank syariah. Minimum ada remnya dari situ. Ya, gitu. Jadi jangan antipati dulu, pastikan dulu, kumpulkan informasi, bikin acaranya, nanti ditanyakan lagi supaya tahu. Nah, sudah tahu kedudukannya, seandainya itu menyerempet haram atau haram, baru kita nasihati. Kalau enggak, kasihan itu anaknya udah berjuang, mau berbagi sama orang tuanya, kan jarang-jarang begitu kan. Nah, bisa jadi itu anak bertakwa, anak yang soleh. Tinggal diluruskan saja. Kalau ternyata ini agak sedikit ini, nanti tanya sama Dr. Oni, bagusnya alternatifnya kemana? Karena anak-anak sekarang Gen Z ini sudah memang seperti itu. Bangun app-nya banyak sekali. Ya kita mungkin udah ketinggalan pastinya nih. Apalagi tadi yang kepala 6, udah itu lewat. Saya yang masih kepala 5 aja udah ngikutinnya berat gitu ya. Saya jadi tahu juga ya dari anak-anak lah. Alhamdulillah anak-anak saya arahkan gitu ya supaya jangan mengambil yang non syariah. Ya mereka juga perlu kan mengetahui caranya bagaimana mengembangkan harta. Karena mereka nanti kan juga berkeluarga, punya rumah, gitu kan. Alternatif tambahan dari penghasilan utamanya. Gitu. Ya, kecuali dia judi. Kalau judi itu harus dihentikan. Judol, online, ya, atau yang lainnya. Itu menurut saya, segera diagendakan, jadi nanti ibu-ibu bisa bikin acara yang, saya pasti yakin yang masalah-masalah seperti ini pasti banyak, ya. Nanti tinggal digali saja. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Cukup ya? Cukup 3, Ustaz. Oke, siap. Nah, terima kasih Ustaz. Sudah puas ibu-ibu ya yang bertanya. Semoga bermanfaat semuanya. Amin. Akhirul kalam, mari bersama kita tutup taklim kita hari ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kepada Ibu Yuniar Isnaini, silakan maju ke depan. Ini adalah peserta yang pertama datang, pertama hadir.